Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Malam, Salsabila. Lagi di mana, Penny? Masih di kampus? Baru pulang, Pak, dari Tangerang. Oh, itu ada acara itu ya, pameran ya, Penny? Iya, Pak. Oh, apa pulang mobil ABS? Iya, tadi diantar sampai kos, tapi jalan lagi. Oh, itu rame nggak rame? Rame, Pak, lumayan. Oh, ya mudah-mudahan lah ya. Iya, Pak. Sebelum dimulai kita foto dulu ya. Saya screen foto ya. Saya hitung yang membuka itu belum buka ya. Hidayati Asifah. Lalu Laura hadir, Pak. Udah di absen belum, Pak? belum. Kirain udah, Pak. Belum. Udah. Buka yang lain ya. Nah, belum tuh. Pak, izin off cam dulu ya, Pak. Ya, Makasih, Pak. ya. Ini masih banyak belum on cam nih. Ya. Banyak belum on cam ya. Belum ya? Halo, Sudah, Pak. datang. Pak, saya izin off cam dulu ya, Pak. Ntar dulu foto nih, foto. Oh iya, baik, Pak. Ntar. Bisa silailah di Kurniavitasari. Oke. Saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, udah. Oke, kita mulai kuliah lagi hari ini ya. Sekarang kita masuk ke risiko pasar ya. Risiko pasar. Jadi risiko pasar ini itu risiko yang terjadi yang dihadapi oleh perbankan atau lembaga keuangan karena mereka mentradingkan aset-aset yang terutama financial aset ya, di pasar modal, di pasar uang, di pasar berjangka. Nah, untuk pasar berjangka itu volumenya nggak banyak, sedikit. Yang paling banyak itu perbankan itu transaksi trading itu lah di pasar uang, pasar uang dan juga di pasar modal mungkin obligasi. Itu sebesar mereka pasar uang.
transaksinya. Kalau pasar modal obligasi ya. Kalau saham, kalau transaksi trading saham, kalau itu apa? Kalau untuk ini apa? Untuk perbankan itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau untuk lembaga keuangan lain seperti dana pensiun, asuransi, ya, KMB lah, itu dibolehkan mereka memperdagangkan saham rangka untuk mengambil keuntungan, taking profit ya, istilah ambil untung di situ. Supaya dana dari serta pensiun ya, prima asuransi prima asuransi itu tidak nganggur ya. Nganggur mereka putarkan, mereka mendapat hasil ya. Walaupun secara sehari itu dilarang. Ada yang dimungkinkan untuk tetap mereka bisa lakukan biar yang larang. Jadi market di situ muncul karena lembaga aktif memperdagangkan aktiva dan liability-nya daripada menghold ya. Hold itu maksudnya disimpan aja. Dia punya valuta asing, dia diperdagangkan. Atau dia bisa derivatif juga, option, futures, swap ya. Dengan lagi apa? Hedging bukan. Hedging itu ada 4. Jadi option, swap, futures, lupa terus ya. Dia sama kayak futures. Dia di perdagangan di luar pasar berjangka. Ya. Forward. Forward itu di perdagangan di luar pasar. Kalau dalam pasar itu namanya futures. Nah, karena kan di pasar itu, di pasar modal itu harga obligasi. Harga obligasi itu berubah-ubah, biasanya bisa turun. Ya. Kalau dia lagi naik ya, kalau saya memegang obligasi, kalau suku bunga pasar itu naik, obligasi itu pasti turun harganya. Kalau suku bunga turun, obligasi itu harga naik, dia hubungan negatif. Ya. Jadi berkaitan dengan suku bunga, ya. Harga obligasi itu. Yang kedua kaitan juga dengan fundamental dari sequence bid ya. Misal obligasi PTA, tergantung fundamental PTA, untuk fundamental memburuk, obligasi turun gitu. Atau pasar naik, obligasi turun gitu. Ya. Nanti dijelaskan juga ada 3 metode ya pengukuran market di situ, yaitu menggunakan risk metric, yang kedua historis or back simulation, yang ketiga Monte Carlo simulation. Ya. Jadi yang dibahas pertama konsep dan definisi risiko pasar, pengukuran dari market di situ, risk metric, back simulation, sama Monte Carlo. Nah, kemudian kita lihat apa dimaksud dengan market di situ. Okay. Jadi fluktuasi nilai harga ya. Fluktuasi nilai itu kan kalau di ukuran statistik itu stratifikasi. Makin tinggi stratifikasinya, maka fluktuasi nilai makin tinggi, sehingga risiko makin tinggi. Kalau stratifikasi di pergerakan harga itu rendah,
maka risiko rendah. Kalau saham itu nggak bergerak ya, saham itu harganya 3 tahun terakhir itu 2.000 aja per lembar. Itu saham tidur ya. Karena apa, pemegangnya nggak mau jual. Jadi pertama kemungkinan pemegang sahamnya nggak mau jual, pemegang obligasi nggak mau jual karena fundamental penerbitan sangat kuat. Yang kedua bisa juga pemegangnya mau menjual tapi nggak laku karena fundamental perusahaannya rendah, nggak begitu menggembirakan. Jadi dijual juga nggak laku. Nah kalau harga obligasi itu atau saham itu harganya nggak bergerak, maka stratifikasinya nol kan? Nol stratifikasi, nol. Nggak bergerak, pasti nol. Jadi kalau bergerak ada stratifikasi. Ya. Apalagi pergerakan itu muter-muter dalam satu kondisi tertentu ya, bisa diprediksi ya, arbiter, maka stratifikasi tinggi itu. Sama saudara ini, logikanya gini, kalau saudara ingin menguntit, melihat ada 3 laki-laki, berapa laki-laki sih kalau yang perempuan, laki-laki cerita, yang perempuan itu cerita laki-laki banyak sini. Saya menguntit 3 laki-laki, satu laki-laki pagi dia pergi kerja, jalannya itu juga dilewati, itu juga dilewati, ya, jalan nggak berubah. Pulang kerja lewat situ lagi, tiap hari, ya, tiap hari. Kalau seperti itu, stratifikasi nol, prediksinya gampang. Gampang prediksinya stratifikasi nol. Sama kalau harga saham tidur itu, kita memperkirakan harga berikutnya gampang. Berapa harga besok? Sama sekarang harganya. Ya. Sama, pasti sama. Karena kan nggak bergerak. Udah 3 tahun tidur. Besok harga berapa? Ya segitu juga. Terus stratifikasi nol. Cara laki-laki itu berangkat pagi loh, situ lagi. Pulang situ lagi. Ya. Nanti stratifikasi nol. Soalnya bisa ditebak. Tebak. Yang kedua adalah laki-laki. Dia kadang di situ, kadang enggak. Sekali pernah lewat situ. Udah berapa bulan nggak pernah lagi lewat situ. Tapi dia kerja. Mutar-mutar. Ya. Hari ini jalan ke kantor beda sama jalan sebelumnya. Itu stratifikasi tinggi. Nggak usah tebak. Tebak kemana itu. Ya. Ada juga orang yang lewatnya sama. Ya. Tapi cenderung kecepatan makin lama makin tinggi, atau lewat sama, hari ini pakai motor, besok pakai mobil. Nah, ya. Meningkat terus kehidupan. Oh, tadi sama ya kehidupan. Jalan kaki, jadi satu lagi jalan sama, pergi pulang tapi meningkat. Jadi kalau yang pertama, ekspektasi tentang dia itu gampang. Besok ke sini nggak? Pasti ya, ke sini besok. Dan jam berapa? Ketahuan, ya, karena jalannya pelan. Tapi kalau yang kedua, besok lewat sini kan? Belum pasti Pak, nggak jelas anaknya, ya nggak jelas. Nah, lewat kadang, kalau yang jam 8, kadang 9 dan 10 nggak tentu juga. Kalau yang ketiga, sering lewat situ ya. Tapi kadang jamnya nggak jelas. Ya. Dia lewat situ terus. Ya. Geraknya mungkin lama, mungkin mentereng. Ada 3 karakter laki yang berbeda. Kalau saudara pilih mana tuh? Ayo, si Rahma pilih mana laki? Laki pertama, kedua, ketiga. Rahma. Iya Pak, yang pertama. Yang pertama. Karena saudara ingin kemapanan. Yang pertama itu bisa setia. Ada setiap tikungan ada itu. Terus ada setia bisa pilih laki-lakinya. Dan kapal ditebak, nggak macam-macam. Ya, hidupnya datar aja. Ya.
Itu karena stratifikasi nol itu. Risiko nggak ada. Nah, risiko nggak ada itu. Nggak berisiko. Jadi kalau bisa tebak, dia pasti setia sama kamu sampai. Tapi kehidupan kamu itu ya datar aja. Tapi kan bahagia. Ya. Orang mau cari laki-laki yang macam-macam. Ya. Kalau si Salsabila laki-laki mana? 1, 2, 3 mana? Sama Pak yang satu aja, Pak. Oh, 1 aja. Berarti surah itu risk lover. Apa bukan tidak menyukai risiko apa itu? Hindari risiko itu apa? First lover, first apa? Ya, risk first menghindari risiko. Ketenangan ya. Kalau yang si Rinka apa tuh? Rinka. Bisa 1, 2, 3 mana? Di laki-laki 1, laki 2, laki 3. Rinka Octavian. Ah, 1 juga. Wah, 1 juga ya. Ini perempuan yang punya suami yang stabil ya. Biar aja kita hidup sederhana, penting masnya tetap di sisiku. Ya. Kalau Asri mana Asri? Mana Asri? Si dia mana nih? Laura Tahu Pak. ya. Adira banyak datang nih. Ya, Idawati ya, enggak pada nyaut nih. Ya kalau perempuan yang suka pingin ada variasi hidup, dia suka laki-laki ketiga, laki kedua, variasi hidup. Tapi susah tebak. Kadang pulang, kadang enggak. Kadang perginya siang, kadang pagi. Tanya kemana nggak jelas juga. Wah, itu bikin pusing. Variasi tinggi, susah tebak ya. Ya. Kalau yang ketiga, wah dia itu gampang ditebak, tapi dia berubah ya, berubah kecepatannya, berubah kendaraannya. Tapi sisi itu aja. Kalau bekerja nggak mau pindah, tapi karirnya naik. Gitu. Nah kalau di dalam investasi juga ada pola-pola seperti itu ya. Ada saham itu yang pergerakannya stabil, ada saham itu pergerakannya naik turun nggak jelas. Ada saham itu kadang stabil kadang enggak. Ya itu membedakan stratifikasi. Ya. Stratifikasi yang eh, apa semakin rendah. Jadi kalau misalnya tuh, misalnya ada kurva normalnya yang mengerucut ke atas sama mendatar. Gunung itu mendatar, sebelum gunung itu mengerucut ke atas. Ingat kurva normal kan? Nah, kalau kurva normal itu mengerucut ke atas, radiasi tinggi itu rendah. Mengerucut ke atas, dalam radiasi tinggi itu rendah. Enggak statistik. Ya. Kalau ingat, ayo, ingat nggak? Si Rama ingat nggak? Kalau radiasinya, kalau di kurva normal itu eh, bukitnya mengerucut ke atas, runcing ke atas, radiasi tinggi itu rendah. Rama. Kalau runcing itu kan data observasi kan mendekati X-min. Data mendekati X-min semua. Berarti radiasi rendah. Kalau kurva normal gunungnya mendatar, ya lebar, tinggi rendah, tingginya nggak terlalu tinggi, nah itu radiasi tinggi itu, ya. Tinggi. Kalau data observasi banyak jauh dari X-min. Ya. Berarti itu nggak bakal risiko juga, risiko. Ya. Nah, apa manfaat dari eh, dari pengukuran sorry. Ya. Apa manfaat pengukuran dari market risk itu? Ya. Manfaatnya apa? Jadi
manfaatnya itu ya, kalau kita lihat ya. Yang manfaatnya pertama ya, itu informasi bagi manajemen ya, mengenai risk exposure yang akan dihadapi oleh perusahaan itu terkait dengan potensi risiko yang terjadi terkait dengan market risk ya. Dan informasi. Misalnya Pak ini Bapak trading di pasar uang sangat tinggi, kemungkinan lossnya sekian-sekian. Market itu bisa ya. Dia bisa Pak, ini estimasi kita. Ya. Karena risiko itu perlu ekspektasi kan, risiko itu kelihatan punya belum terjadi, akan terjadi. Ya. Nah, yang B bisa digunakan untuk penetapan limit, setting limit. Limit terutama untuk perdagangan di trading, di dealer. Di limit itu ada dua limit, macam-macam, ada limit untuk besaran kerugian, besaran perdagangan, atau volume perdagangan. Ya. Kalau limit saham bisa juga. Saya dibatasi limit untuk saham blue chip ya. Atau mata uang yang hot apa itu? Hot value. Mata uang itu apa? Hot moneter. Ya. Ada yang cold. Yang hot itu mata uangnya panas seperti mata uang euro, Amerika, yen Jepang ya. Apa gitu. Pound sterling ya. Itu mata uang yang sangat seksi itu. Jadi pergerakannya sangat cepat ya. Karena banyak yang minta, banyak yang jual, banyak minta ya, mata uang ya. Sehingga bisa dibatasi trading. Pembatasan itu untuk mengurangi kerugian. Misalnya contoh dealer yang junior, dealer yang senior, tentu saja dealer yang junior limitnya lebih kecil ya dibandingkan dengan dealer yang senior. Pengalaman juga mungkin. Ya. Kemudian ekspektasi probability kejadian. Tapi biasanya kan dealer itu sudah seleksi sangat ketat. Kalau di bank itu dealer itu nggak banyak. Misal satu bank itu dealer paling 10 sampai 20. 20 udah banyak. Karena rata-rata di bank itu 10 itu paling banyak. Dan dari 5.000, kalau di BRI berapa kali? 10.000 berapa kali BRI? Dan sekian ribuan itu yang staff yang dealer itu nggak banyak. Paling 10 orang. Sedikit 10 orang. Bisa 12, 13. Nggak banyak. Karena dia mencari, nggak sembarang cari itu pakai psikiater, apa, ahli psikologi terkenal itu mengenai LC, karena beda. Jadi karakter sama. Jadi seorang dealer itu juga tenang, nggak gampang panik, wajah ramah, kemudian juga jernih ya, dan melihat apa prestasi, rasionalitas tinggi. Dan kalau nanti kamu akan ketahuan kalau kenal sama dealer, hampir sama itu dealer itu karakternya, tenang, ramah, humble ya, gampang berteman, itu dealer seperti itu. Ya. Nggak banyak cerita, ya. Jadi berpikirnya berani berkeputusan, dan tidak gampang stres. Ini tuh setting limit itu. Kemudian yang ketiga, resource allocation. Jadi pimpinan perusahaan itu akan bisa menentukan berapa alokasi resources ya, untuk terutama membantu recovery saat terjadi. Yang kedua bisa juga potensi-potensi yang menimbulkan tingkat return tinggi itu dikaryakan untuk mengatasi apa objek yang memiliki tingkat risiko tinggi. Misalnya saham ada risiko tinggi, nanti dibawa oleh saham-saham yang return tinggi. Gitu.
Ya, risiko bisa dikurangi menggunakan teori portofolio. Ya. Kemudian yang D, performance evaluation, bisa evaluasi kinerja perusahaan. Jadi kalau perusahaan kinerja bagus ya, dan visi jelas ya, program jelas, kemungkinan risiko market risk itu agak berkurang. Tapi kadang nggak ada hubungannya. Yang berkurangnya karena perusahaan mapan established dan bagus itu biasanya staff dealernya kan lebih bagus, lebih pintar. Nggak boleh tenaga dealer itu nggak boleh nepotisme, biasanya hancur. Apa mandang siapa? Pokoknya kalau tes. Saya dulu tuh ODP, ODP itu ada satu ODP angkatan saya 33 orang. Saya masih ingat 33 orang satu angkatan. ODP di Kosmopolitan. Tiga orang itu dipanggil oleh bagian SDM. Ya. Kamu ikut itu ya, ikut tes untuk calon dealer itu. Ya. Nah, akhirnya lulus itu. Dua orang lulus. Ya. Jadi tiga itu dua orang lulus. Terus nanti diambil juga dari staf-staf yang lain yang masih muda-muda. Tapi benar dua itu lulus, dua itu langsung diterjunkan di LPI, Komunikasi kemana-mana. Sampai sekarang mereka masih di dealer berdua itu. Satu lagi udah keluar, ya ada keluar, satu lagi masih di Bank Mandiri itu. Udah pindah bank itu, bank apa? BSI sama BSI, kepala divisi Trisuri. Itu depan pensiun. Satu lagi udah pindah ke lembaga keuangan ya. Finance, lembaga keuangan internasional asing, pindah situ. Kita kemarin ketemu gitu. Udah regulasi, dekat regulasi ya. Regulasi dari eksternal dari bank sentral atau OJK, ataupun regulasi yang dibuat oleh direksi terkait dengan apa mitigasi risiko yang dihadapi dan sebagainya. Kemudian model market risk yang digunakan untuk memperkirakan estimasi berapa risiko dari perusahaan kalau dia investasi pada saham, jumlahnya berapa, bisa dihitung itu. Tentu saja ketiga model ini tiga model ini tidak ada yang terbaik. Ya. Semuanya punya plus minus dan juga metode estimasi itu tidak ada yang tepat sebetulnya. Ya. Yang persis sama susah. Ya. Itu kan prediksi semua. Jadi kalau kita memprediksi kapan terjadi banjir, kalau kita memperkirakan ya ini hutan-hutan sudah ditebang ya, dari Kalimantan, tebang. Ya. Saya memperkirakan akan terjadi banjir. Kapan banjir terjadi, jam berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, saya nggak tahu. Ya, nggak tahu. Ada juga bisa tepat bulan. Ya. Tapi biasanya tepat kalau berisi satu hari sebelumnya itu bisa. Satu hari sebelumnya apa BMKG bisa berapa bulan sebelum sudah tepat memperkirakan akan terjadi banjir. BMKG kadang tepat kadang enggak. Jadi kalau satu hari sebelumnya bisa tepat. Saya sekarang hujan terus, ya. 2 hari hujan. Nah, ini besok banjir, ya lah besok banjir, hujan terus 2 hari, ya masih banjir. Tapi sekarang bisa nggak saya prediksi banjir kalau terjadi kapan di Jakarta? Jadi sekarang, kan nggak tahu. Tapi hujan itu selama 3 hari. Itu prediksi besok banjir nggak? Ya banjir pasti banjir itu. Nah, besok sekarang udah banjir. Nah sekarang kita lihat metode
Kan model ada 3 tuh. Simetrik ya, atau varian ke varian approach, pendekatan varian ke varian. Yang B historic atau back simulation. Yang 3 Monte Carlo simulation. Nah, kita lihat pertama adalah symmetric model, model. Jadi market risk itu sama dengan adalah estimasi kemungkinan kerugian karena kondisi yang berlawanan. Kondisi berlawanan itu apa? Kondisi berlawanan dari ekspektasi semula. Kalau sudah beli saham pasti ekspektasi harga naik kan, pasti kan. Masa ada orang beli saham ekspektasi harga turun, ngapain beli? Ya, beli harga turun baru beli. Jadi ekspektasi pengen harga naik. Ya. Nah kalau kondisi yang berlawanan itu ternyata harga turun, nah, kan menimbulkan kerugian. Harga naik betul naik nggak usah, itu nggak ada risiko. Kalau sudah beli valuta asing, dolar Amerika, harapannya apa? Harga dolar naik terus kan, jadi kurs dolar naik terus, harga dolar naik terus, sehingga saya dapat untung. Saya kan punya dolar, ya. Tapi kalau punya utang dolar, harga dolar naik malah rugi ya, terbalik ya, malah rugi malah. Nah, bagaimana market risk diukur? Dia diukur dengan daily earning at risk, DEAR. Dia terkenal. Ya. Kalau sudah baca manajemen investasi itu pasti ada. Kalau nggak ada, berarti nggak tahu ngajar gimana. Tuh dia nggak diajar. Ya. Sudah ngambil manajemen keuangan, manajemen investasi. Manajemen investasi ngambil nggak si Rama? Udah, Pak. Udah, udah ya. Bukunya Udah, Pak. pakai apa? Buku pakai Sudah apa? sama Bu Osi, Pak. Bukunya pakai apa? Bukunya? Tanda lilin, Pak. Keliling. Nggak pakai itu, nggak pakai buku Gruber ya. Yang masih Inggris investment. Ada nggak diajarkan dia? Ada nggak dia itu diajar? Ada nggak istilah dia kamu temukan di mata kuliah investment? Salsabila ada nggak ditemukan dia ini? Kalau istilah DEAR saya baru pertama kali dengar, Pak. Tapi nggak tahu saya yang nggak ngeh atau memang Ya, belum pernah, Pak. ada kalau investment ada di manajemen keuangan nggak ada tuh, tapi investasi ada. Saya ada, kalau buku Gruber ada. Terdiri nggak? Mungkin terdiri itu nggak semua diajarkan ya. Ada banyak chapter ya. Nggak semua diajarkan itu. Benar nggak? Benar nggak itu nggak semua diajarkan? Benar ya? Dan dari itu udah berapa chapter isinya? Sebentar ya, Pak, dicek dulu.
Ada 23 chapter, Pak. Nah, 2 chapter. Berarti nggak semua chapter diajarkan kan? Iya, nggak semuanya, Pak. Tidak semuanya kan? Tidak, Pak. Nah, itu. Mungkin chapter itu ada chapter yang terkait dengan risiko ini. Ya, itu. Maka kamu berkenal. Harusnya buat chapter itu satu pertemuan 2 chapter. Saya kan chapter singkat, nggak banyak alamat. Dan kalau buku Gruber, chapter mungkin sekitar 14 chapter, tapi satu chapter itu betul-betul mendalam. Kalau training kan nggak betul mendalam. Ya, jadi itu ya. Kita nanti sampai jam 9:30 pertama ya. Ngantuk banget ini. Ya, Iya, Pak. selanjutnya Pak. lagi. Jadi DR itu ada 3 komponen. DR. Satu, market value of the position. Yang kedua, price sensitivity of the position. Yang tiga, potential adverse move in yield. Ya. Jadi kalau pertama itu harga pasar dari sekuritas itu. Kalau beli obligasi berapa harga pasar saat ini. Kalau price sensitivity dari posisi itulah itu sama dengan apa, kalau di obligasi itu mungkin stratiasi gitu. Stratiasi atau sekret nanti yang mana itu, yang mana yang kita ketahui. Nah, kalau price sensitivity dikali potential adverse itu nama price volatility. Dan satu komponen ada stratifikasi. Kalau stratifikasi tinggi maka price volatility tinggi. Kalau tinggi maka dia tinggi. Dia tinggi maka potensi terjadi penurunan nilai itu akan tinggi juga. Ya. Ini kita contoh misalnya 31 ya. Misalnya dengan posisi market value harga 1 juta ya. Dia tempo 7 tahun dengan harga pasar 1631 untuk harga pasar 1631 483 ya. Ya. Di hari ini harga pasar itu sebenarnya 1 juta. Kalau yang 1631 483 itu harga pasar ini, harga pasar nggak tahu harga pasar mana nih, saya bingung kan. Ya, jadi saya cek lagi. Ya. Nah, yield hari ini untuk obligasi tersebut lah 7,243%. Yield itu apa? Yield itu kalau kita pakai tingkat diskonto present value 7,243% ya, dengan N-nya 7 tahun, ya, maka nanti dapat present value sama dengan 1 juta. Jadi kan tingkat diskon berapa, present value sama dengan harga pasar. Harga pasar 1 juta. Nah, yield itu kemampuan internal dari obligasi itu memberikan keuntungan bagi investor. Contoh di atas diketahui bahwa market value of position lah 1 juta. Jadi manajer lembaga keuangan itu ingin mengetahui potensi exposure, potensi kerugian yang dihadapi kalau dia investasi dalam bentuk surat berharga hutang ya, atau obligasi. Jika suku bunga berubah akibat kondisi pasar kurang baik pada hari esoknya. Jadi kalau suku bunga naik kan harga obligasi turun. Maka kenaikan kenaikan suku bunga itu ada pihak yang rugi, ada pihak yang beruntung ya. Jadi besarnya kerugian ya, besar kerugian.
Di besar kerugian apa yang di besar kerugian yang akan dialami lembaga keuangan disebabkan atau tergantung pada volatilitas atau obligasi. Jadi volatilitas daily price volatility itu volatilitas dari obligasi. Termasuk pergerakan dari harga obligasi itu. Kan tadi rumus apa? Sensitivity to small change in yield sama average daily yield. Ya. Nah, kemudian kalau yang sensitivity small change itu bentuk modified duration. Ya. Di modified duration itu mean modified duration adalah sensitivity to small change in yield. Modified duration itu apa? Itu durasi, kalau obligasinya tanpa bunga, durasi sama dengan N-nya. Kalau umurnya 7 tahun, durasi 7 tahun. Tapi kalau obligasi itu pakai bunga, bisa 7 tahun ada bunga, pasti durasi di bawah 7 tahun. 6,3, 6,1 mungkin ya. Itu durasi. Kalau modified duration itu durasi dibagi 1 tambah L. Pasti dapatnya 6,527. Jadi dapat pasti di bawah N, modified duration. Kalau berbunga lebih kecil lagi itu. Jadi makin tinggi suku bunga, durasi makin kecil. Nah, jadi kita bisa tahu price volatility-nya itu price sensitivity to small change ya, modified duration kali potential adverse move in yield. Ini potential adverse move in yield itu menggunakan Z kali standar deviasi. Z kali standar deviasi. Z itu ini nih. Ini. Kalau Z-nya itu, jadi kalau kita error termnya 5%, maka Z itu pasti 1,65. Z 1,65. Ya. Atau 65,5 basis point. Ya. 1,65 itu. Z-nya itu ya. Z. Dan dikali standar deviasi. Standar deviasi sebenarnya dari rata-rata harga obligasi berapa tahun terakhir itu bagi 6 bulan terakhir itu standar deviasinya. Kalau saya masuk ke Excel gampang banget. Harga saham ya ada 1000 harga saham 1000 hari. Gampang sih standar deviasi. Pencet aja di tempat formulasi itu. Nanti muncul ada deviasi, ada X-min, ada macam-macam. Nggak usah pakai menggunakan Excel bukan diffuse, usah Excel juga bisa. Nah di perusahaan ini standar deviasinya 10 basis point. 1 basis point itu 1/1000 ya. Jadi kalau 10 basis point sama dengan 0,001 ya. Itu. Pak Sparta, maaf Pak. Ya. Boleh nggak diulang yang potential adverse move in yield? Potential adverse move in yield itu ini dari ini. Potential adverse itu kan yang peristiwa yang tidak diharapkan kan. Tidak diharapkan. Ya, definisi ini. Definisi risiko itu mana? Ini. Ini. Estimasi kemungkinan kerugian karena kondisi yang berlawanan. Adverse itu kondisi berlawanan. Ya. Berlawanan. Berlawanan itu ya kalau dia berupa normal error ini. Ini kan yang dia bisa di akseptasi, diterima. Ini nggak bisa terima. Jadi kalau seandainya observasi itu berada di daerah error ini, berarti dia dianggap error outlier, ya harus dikeluarkan.
Nah, biasanya area beta ini apa? Alpha polarisasi adalah alpha, errornya alpha. Alpanya 5%. Ya, alpha 5%. 5% itu daerah batas antara alpha yang error dan tidak error itu kalau di itu ke horizontal kan dari Z itu 1,65, Z itu 3 nilai 0, 1, 2, 3. Kalau negatif dia sama 0, 1, 3. Z itu statistik ya. Nah, kalau dia 5% itu 1,65 kali dengan besar deviasi. Besar deviasi berarti sekolah kali besar deviasi sama aja dengan apa range maksimal yang bisa diterima. Kualitas itu berarti error. Nah, ini masalah batas terima itu 1,05 kali radiasi. Ya. Nah, ini kalau dia radiasinya error, kalau errornya 5%, maka Z-nya itulah 1,65. 1,65 dikali 10 basis point. Ya. Basis point. Dapatnya 0,00165. Ya. 0,5. Dapatnya seperti itu. Ya. Nanti dikali dengan modified duration. Nah, kali 6,07 dapatnya minus 1,077%. Ini yang plus volatility. Ini 0,77%. Ya. Berapa DR-nya? DR-nya itulah plus volatility. Plus volatility ini dikali dengan nilai pasar dari obligasi. Nilai pasar di 1 juta. Volatility harganya kalau 1 minus 1,07% sama dengan ini harus minus juga nih, minus 0,0107 minus juga harus ini. Sehingga jadi penurunan biaya, penurunan harga 10 kan minus 10,70, berarti penurunan ini minus ya. Kita kasih ya. Minus itu. Minus ya. Minus ya. Dapatnya minus itu. Minus artinya harga turun. Jadi harga obligasi kan turun 1 hari ke depan itu. Harga turun sebesar 10,70. Harga turun. Itu rugi, harga itu berarti rugi dong. Ya. Kalau kita pegang obligasi 1 hari ke depan, kerugian rugi 10,70. Ya. Itu artinya 1 hari. Bagaimana kalau kita hold 2 hari? Bapak, Ya. Halo? Nah, gimana kita ya hold 2 Bapak hari? mau ada izin bertanya. Ya, silakan. Untuk potensial adverse move in yield itu angka hasilnya selalu 0,00165 atau bisa berubah? Enggak, itu deviasi kan tadi ini dapatnya 1,05 kali standar deviasi. Deviasi kan 10 basis point. Bisa lihat contoh ini. Bisa aja standar deviasi 32 basis point, 25 basis point dikali 1,05. 1,05 itu kalau alfanya 5%. Kalau 2% lagi lain lagi itunya Z-nya. Ini Z-nya. Ini makin besar Z-nya. Makin kecil error termnya itu alfa makin kecil maka Z makin besar. Maka memiliki ujung. Kalau makin besar maka potensi turun itu makin tinggi juga. Ya, karena Z makin besar kan. Kalau radiasi makin tinggi maka DR-nya makin tinggi. Kalau errornya makin kecil, maka Z makin tinggi, maka DR makin tinggi. Kalau kita baca matematik dari formulasi logika seperti itu. Ya. Ini secara basic 10 basis point. Ya. Jika tadi kan hold 1 hari,
kalau 1 hari kan ruginya berapa? 1 hari ke depan rugi adalah 10-70 minus. Kalau dia mau hold 5 hari, bukan dia dikali 5, berarti dia dikali akar 5. Akar 5, akar N itu N-nya 5 berarti 5. Kalau mau 3 hari berarti N-nya 3, akar 3. Ini untuk dia untuk sehari. Namanya daily at risk. Daily at risk itu kan 1 hari kan, harian. Dia itu kan daily at risk. Ya, dia. Maka jika ada 5 dikali akar 5, dianya 10-70 kali akar 5. Dapat VAR-nya. VAR-nya value at risk. Dapat 24.0082. Jadi kalau dia pegang obligasi sekarang ini, maka besok kalau masih pegang ada potensi kerugian 24.082. Kalau dia 5 hari. Kalau 1 hari ke depan hanya 10-70. 5 hari 24.085. Bukan dikali 5, dikali akar 5. Ya, akar 5. Gitu. Ya. Nah, itu kalau obligasi. Bagaimana kalau dia itu valuta asing? Dia punya valuta asing ya. Juga uang itu bisa seperti dolar, euro. Ya. Berapa DR-nya itu 1 hari? Daily at risk-nya itu. Ya. Berapa? Jadi suatu lembaga keuangan megang posisi perdagangan Switzerland. Posisi Frank ini Switzerland. Itu 1,6 juta. Ya. Switzerland itu Swiss franc lupa saya. Ya. Switzerland. Ya. 1,6 juta. Host country-nya Amerika, berarti mata uang lokalnya adalah dolar. Ya. $1 itu bentar. Jadi dia ingin menghitung berapa daily at risk, daily earning at risk dia. Mungkin risiko harian 1 hari berapa. Ya. Jadi sebelum melakukan perhitungan itu kita konversi dulu dalam dolar. Karena kan mata uang lokalnya dolar. Ya. Jadi kalau 1,6 juta berapa dolar itu ya? Kalau kurs $1 sama dengan 0,65 Swiss franc, Switzerland, maka kalau dia 1,6 juta dikalinya 0,65 ya, dapatnya 1 juta kalinya, dan dikali ya. Sehingga nilai 1,6 juta Switzerland itu sama dengan 1 juta dolar Amerika. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung volatility dari valuta asing ini? Beda sama obligasi. Obligasi kan menggunakan modified duration kan, modified duration. Kalau dia nggak cukup ini tanpa modified duration, jadi 1,05 Z dikali standar deviasi 56,5 ya, itu volatility. Lalu dikali modified duration ya. Itu volatility-nya. Jadi kalau standar deviasi 56,5 basis point. Jadi kalau soal mungkin diketahui alfanya 5%. Nah, kita jadi sih 5% nggak usah dikali, kan udah dihafalin 1,65. Ada tabelnya kok. Ya. Konversi dari nilai X ke Z. Ada tabel. Ini kalau dikali ya, sehingga volatility dari kurs mata uang Switzerland itu 0,932%. Kalau kita menghitung DR-nya,
nominal dari apa? Dari mata uang Switzerland setelah konversi ke dolar itu 1 juta dolar kan? Kan 1 juta dolar nih. Dikali dengan efek volatility 0, kalau 0,932% kan sama aja dengan 0,00932. Dapatnya 9320 DR. DR itu artinya dengan memegang mata uang Switzerland nilainya 1,65 juta Switzerland dolar ya, maka bank lembaga itu akan mengalami kerugian 1 hari ke depan sebesar 9320. Itu DR berarti. Berarti DR ini seperti itu. Ya. Berarti DR ya. DR itu adalah daily earning at risk. Jadi memang tiap hari. Bisa nggak dia itu apa? Gimana bantu sendiri? Kalau BP itu singkatan dari apa, Pak? Basis point. Basis point itu 1 basis point sama 1/1000. Jadi kalau dia 6,5 basis point berarti 6,5 kali 1000, 1/1000. Jadi 0,56,5%. 0,0056,5 gitu. Gitu ya. Jadi makanya di sini dapatnya kalau 5 dapat di 93,2 basis point. Itu sama juga dengan 0,00932 gitu. Atau 0,932%. Itu kalau desimalnya 0,00932. Desimal. Dikali apa? Dikali Z 1,5 dapatnya 0, sudah. Jadi 0,0932 sudah total volatility. Nanti dikalikan, kalau nadiannya dikalikan dengan nilai apa posisi sekarang kan 1 juta dolar, bukan 1 Switzerland ini dalam mata uang lokal ya. Nah itu kalau seandainya saudara mau investasi dalam bentuk valuta asing ya. Dalam ini kalau host country kan Amerika, ini investor Amerika. Indonesia pasti host country di rupiah, jadi bisa saudara apa pegang dolar 600 juta dolar ya, atau 1 juta dolar ya, Jadi sudah bisa apa, bisa menentukan berapa kira-kira potensi turun nilainya di sini. Ya. Secara biasa itu berasal itu ya pergerakan. Jadi kalau harga saham itu dikumpulkan, nanti dihitung secara biasa dari Excel. Gitu. Makin tinggi secara biasa, maka darinya makin tinggi. Karena FX volatility makin tinggi. Secara biasa makin tinggi. Sehingga darinya makin tinggi. Jadi nggak boleh apa, sehingga dapat kita sampaikan kalau dia itu 5 hari ya, 5 hari kalau di 5 hari berarti berapa? 5 hari akar 5, dia dikira 5 berarti 28,40. Kalau 1 hari tadi 1 hari 9,30 valuta asing. Karena kalau kita saham, kalau saham itu sama dengan valuta asing, tidak menggunakan modified duration juga, sama. Jadi bisa di sini dia udah diketahui. Misalnya posisi perdagangan dalam saham sebesar 1 juta. Jika beta 1 dan kalau biasanya adalah 2%, dia stock market
return berarti kali apa? Saya dua itu berarti 0,02 ya. Dikali 1,65. Ya. Dapatnya 0,033. Berarti 3,3%. Maka dianya 0,033 dikali dengan 1 juta. Dapat 33. Jadi kalau dia pegang ekuitas yang 1 juta dolar itu, maka dia akan mengalami kerugian 1 hari berikutnya sekitar 33.000. Dua ada total itu ya. Kalau kita tadi ada 3 instrumen investasi. Pertama obligasi. Ya. Yang kedua valuta asing ya, Switzerland. Yang ketiga menggunakan investasi perasaan. Kalau masing-masing individu ya, bisa si A pegang obligasi. Berapa rugi tadi obligasi? Berapa rugi? Kalau juga 1 hari. Berapa? Itu 10,70 ya. 10,70. Catat ya. Kalau obligasi, kalau pegang 1 hari dengan obligasi 2 basis point, sesuai dengan soal itu, dapat berapa? Kan 10,70 ya. Nah, kalau dia itu investasi dalam bentuk mata uang valuta asing, dia mengalami kerugian setelah berikut 9,30. Catat ya. Jadi berapa? 10, nanti 10, 70, 70 tambah dengan ini. 9,30. CB-nya investasi dalam bentuk valuta asing. Nah, si C itu investasi dalam bentuk saham. Berapa rugi saham ini? Saham itu DR-nya 33.000. Jadi kalau si A, si B itu dihitung berapa total investasi ruginya lah, tambahkan ya. Kalau hitung 3 itu berapa? 24 itu. Kalau obligasi udah 4. Berapa obligasi? Obligasi 10,70 ya obligasi. Kan? Ini obligasi ini. Obligasi. Kalau valuta asing berapa? Berapa? Catat dong, jumlahkan berapa jumlahnya? Valuta asing 9,320. 9.320 dolar, Pak. Jadi kalau apa saham berapa? Saham? Kalau DR-nya berapa? saham 10.770, Pak. Nah, 33.000. Oh, yang 10.770 itu obligasi ya, Pak? Ini berapa total tiga berapa? Total kan berapa? Berapa kerugiannya ketiga orang itu? Totalnya. Berapa kerugian? 1 hari untuk 3 orang itu berapa? Berapa DR 3 instrumen itu berapa DR-nya, total DR-nya? Hei. 53.090 dolar, Pak, kalau dijumlahin DR ketiganya. Ya, saya percaya aja ya. Percaya aja tuh. Berapa enggak 54 enggak tahu ya. Coba kamu 33.000 tambah berapa? 9.320 tambah 10.770. 10.070. Ya. Iya, Pak. Coba berapa? Tambah 33.000 tambah 9.320, hasilnya 53.090 dolar, Pak. Iya. Ini berapa sih? Tiganya lah. 53.090 dolar. Nah,
kalau kita jadikan portofolio, biasanya risikonya turun itu ya, kita buktikan ya. Kan portofolio itu menurunkan risiko. Misalnya contoh ya, portofolio ya. Jadi kalau portofolio itu, kalau kita menghitung DR ketiganya nggak bisa kita jumlah masing-masing. Jumlah masing-masing kan dapat berapa? 53.000. Kecuali orangnya berbeda. Misal saya beli, si A beli obligasi, si B beli valuta asing, Switzerland atau uang dolar, si C beli saham. Total kerugian ketiga itu dapat 53, sekian. Tapi kalau saya yang jadikan portofolio ya, ini buat dalam kau juga di sini, kau ambil aja cukup ni, ambil cukupnya. Buat, okay. Jadi kalau kita portofolio, tidak dapat lakukan menjumlahkan DR individu, nggak bisa. Jumlahkan masing-masing kan 53.000. Contoh kasus 3 aset dalam portofolio. Ini contoh aset kita kerja yang satu portofolio ya. Kita hitung dari portofolionya. Dari portofolio itu boleh dari pertama kita jumlahkan DR masing-masing dikuadratkan. Misal DR obligasi dikuadratkan, tambah DR-nya apa? DR-nya valuta asing ya, falas dikuadratkan, DR-nya saham dikuadratkan. Dan dalam portofolio itu kita harus tahu korelasi variasi kan kalau tiga instrumen investasi ada 3 jenis, kita variasikan obligasi dengan dengan valuta asing, korelasi apa? Itu nama RO AB ini. RO AB obligasi dengan valuta asing. Ya, kemudian rekomendasi kedua obligasi dengan saham. Kombinasi ketiga, valuta asing dengan saham. Nanti ditambahkan, dicari berapa 2 kali korelasi dikali masing-masing DR. Tambahkan 2 kali dari korelasi AC dikali masing-masing DR. Dan tambahkan 2 korelasi BC dikali masing-masing DR. Ya. Kalau kita masukkan, contoh misalnya, contoh kita DR masing-masing kita pada investasi di obligasi jumlah sama kita tadi. Obligasi, kemudian ke valuta asing Switzerland sama tadi. Kemudian investasi pada saham ya. Masing-masing DR sudah kita cari tadi kan, kalau obligasi itu 10.70. Kalau Switzerland 320. Kita 33.000. Korelasinya kalau 3 kombinasi itu. Obligasi dengan Switzerland. Korelasi minus 0,2. Korelasi antara obligasi dan saham 0,4. Korelasi antara Switzerland dengan saham itu 0,1. Ya. 0,1. Korelasinya. Ya. So, kita masuk ke rumus ini. Ya. Ke rumusnya. Masuk ke rumus ya. Pertama kita kuadratkan DR-nya obligasi, dikuadratkan tambah dengan DR-nya Switzerland, dikuadratkan tambah dengan kuadrat Switzerland, tambah dengan kuadrat DR-nya saham. Saham ini bukan stock index ya, pakai stock index ya, bukan saham stock index. Dan ditambahkan 2 kali korelasi obligasi dengan Switzerland ke minus 2,2 itu korelasinya. Dikali DR-nya obligasi dikali dengan DR-nya Switzerland. Ya. Rekomendasi kedua, 2 kali korelasi obligasi dengan saham 0,4 stock index itu stock index. Kemudian dikali dengan DR-nya obligasi 10.70 dikali DR-nya stock index 33.000 yang saham ini.
Dan rekomendasi ketiga, tambahkan 2 kali korelasi Switzerland dengan saham stock index itu 2,1 positif dikali DR-nya valuta Switzerland dikali dengan DR-nya ini stock index saham. Tapi jangan dikodratkan ya, kodratkan yang di atas ini tadi kalau berdasarkan 2 kali masing-masing row-nya itu tidak dikodratkan DR-nya. Saya dapatnya 39969. Coba berapa DR-nya kalau portofolio? 39969. Kalau DR-nya masing-masing tadi berapa total? 53,090 Pak. Berarti kalau portofolio kan turun kan? Turun nggak? Iya Pak. Nah, ini Jadi 39. Makanya portofolio itu menurunkan risiko kan? Berarti nggak? Iya kan? Iya Pak. Nah, kalau masing-masing risiko tinggi, maka kita jangan bekerja sendiri. Risiko tinggi berarti potensi rugi kan? Tapi kalau kerja sama-sama, rendah risikonya rendah, dia tinggi. Ya. Nah sekarang metode kedua itu cara menghitung berapa risiko, tapi kalau dia ini. Menggunakan rismetrik ya, rismetrik. Rismetrik gitu ya. Ini metode rismetrik. Rismetrik itu menghitung berapa risiko market risk menggunakan rismetrik dan pendekatan biar dikali akar N dapatnya VAR, value at risk ya. Sekarang kedua, bagaimana kalau back simulation-nya? Back simulation ini lebih sederhana modelnya ya, untuk mengestimasi berapa market risk ya. Kan tidak memerlukan distribusi normal dari return. Jadi kan memerlukan distribusi normal, ada Z, ada deviasi ya. Z itu tergantung pada alfanya, error. Ini tidak memerlukan perhitungan korelasi, standar deviasi, individu aset return. Nggak perlu. Ya. Jadi nanti dalam back simulation itu, ide asalnya merevalue portofolio berdasarkan harga aktual. Itu portofolio beda dengan portofolio yang seperti tadi itu ya. Jadi risikonya ada DR, ada korelasi, ada kombinasi itu. Ini enggak, dia portofolio aja tapi bukan itu. Lalu menghitung 5% dari hasil terburuk. Jadi kalau dia pakai 5%, ya. 5%, ya. Kalau datanya 500 ya. Data 500 observasi. 5% kan 25. Nanti di ranking risiko nomor 1, yang kedua, ketiga, sampai ke 25. 25 itulah VAR-nya. VAR portofolio yang kita punya, misal portofolionya investasi dalam bentuk falas sama dolar Singapura. Gitu. Nah, berapa VAR-nya? VAR itu risiko yang ranking ke-25. Total risk-nya. Risk-nya. Bang. Kita lihat caranya dan langkahnya. Langkahnya pertama, konversikan posisi dalam mata uang asing ke host country. Sini kan dolar Amerika ya. Home country. Host country sama. Home currency kan Amerika. Boleh tukar sekarang. Setelah dikonversi ke dolar, mata uang ini kan punya dua portofolio, dua mata uang, satu yen, satu Switzerland, Swiss franc. Yang kedua, ukur tingkat sensitivitas dari masing-masing posisi. Jadi kalau harganya 1%, kursnya berapa hasil, ya, berapa delta ya tambahan dari kerugian atau keuntungan. Ya.
Kemudian yang ketiga, ukur risiko total risknya. Total risk berapa risiko tambahan kerugian kalau dia pergerakan harga untuk yen Jepang berapa, kalau Swiss franc berapa. Ya. Yang kelima, urutkan hari menurut risiko dari yang terendah sampai tertinggi. Dia sudah hitung 500 hari sebelumnya, jadi kita hitung hari kemarin, kalau sekarang 1 Desember, berarti 30 November, berapa total risknya, 29 November, berapa total risknya, sampai hari ke-500. Nah, habis itu kita lakukan setting supaya mengurut tingkat kerugian yang tertinggi. Tertinggi, urutan ke-25 itulah, itu VAR dari portofolio itu. VAR. Ya. Itu gampang sekali kan, nggak usah akal juga. Ya, simple ya. Ini contoh, lihat contoh ini. Ya, misalnya perusahaan itu memiliki dolar yen sebesar nih, perusahaan di Amerika nih, 500 juta yen. Kita punya juga Swiss franc, itu 20 juta Swiss franc. Nah, kemudian kita konversikan ke dalam dolar. Ya. Tapi sebenarnya kita lihat kursnya berapa. Kurs yen terhadap dolar itu 130 per dolar. Ya. Jadi kalau 500 kan, jadikan dolar kan 500.000 dibagi 130 kan. Apa dikali berapa? Dikali itu dibagi lah. Dibagi, Pak, dibagi. Dibagi 130. Dapatnya 386,154. Dan kalau dia Swiss franc itu 20 juta Swiss franc, 1 dolar itu sama dengan 1,4 Swiss franc. Jadi dibagi 1,4. Dapatnya 14,285. Bisa 14. Dapat seperti itu. Dan ke langkah kedua kita ukur sensitivity. Sensitivity itu kita melihat kalau naik 1% berapa kira-kira delta perubahan dari equivalent position gitu dalam bentuk dolar Amerika. Ini misal kalau 1%, maka kursnya berapa? 1 tambah 0,1 berarti 1,01 dikali 130 yen per dolar. Dapat berapa? 131,3. Kalau dia itu Swiss franc ya, Swiss franc itu kalau naik 1% berarti kan kursnya 1,4 dikali 1,01. Dapatnya 1414. 1,414. Aduh, kok ngantuk banget nih. Ya. Yang kopi sih ngantuk dia. Sehingga dari situ dapat delta. Delta itu adalah selisih antara jadi kalau dia itu berapa posisi setelah posisi 1% untuk yen itu 131,3 dikali berapa? Dikali 500 juta. Dapatnya 388,073. Itu dapat dalam bentuk dolar. Berapa deltanya? 3808,073 dikurang dengan 3846,154. Ya. Dapatnya minus 3881. Jadi kalau kursnya 1%, naik 1%, maka jadi kerugian 38,081. Kalau hal sama untuk Swiss franc, ya hal sama. Swiss franc itu deltanya dengan naiknya kurs 1% ya, sehingga value positionnya lah 14,144,272. Sehingga mengalami kerugian, jadi deltanya 14,144,272 dikurang dengan 14,285 ini. 45,774 dapat 141,442. Jadi kemudian kita lihat, kita hitung risiko nih. Bisa 1 hari sebelumnya kan tanggal 30 November. Kita menghitung 500 hari sebelumnya setiap hari. Jadi kalau 1 tahun sebelumnya, 1 bulan keluarganya harian, 1 hari sebelumnya berapa, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, sampai ke 500 hari sebelumnya. Ya, capek juga ngitung ya. Kalau usah pakai Excel kan cepat.
Nah, sehingga kita lihat ya, misalnya nih, yen itu perubahan kursnya 0,5%. 0% berapa delta? 0,5% kali minus 38081. Dapat kerugiannya penurunan nilainya 19,0405. Kalau Swiss franc kursnya itu naik 0,2%. Sehingga kenaikan itu dikali dengan deltanya minus 141,442 dikalikan itu, maka akan minus 288,4. Berapa total kerugiannya? Total kerugian sum of risk 47 tambah 19 tambah 28 ini. Ini minus 19 tambah minus 28. Dapatnya 47 38,9. Jadi satu hari sebelumnya dia mengalami kerugian ya, 47 38,9. Ya. Ini seperti itu. Yang hitung sampai 500 belakang. Ya. Sampai juga kan. Jadi sudah kalau hitung menerapkan risiko pasar untuk terkait dengan harga saham, harus tahu harga hariannya selama 500 hari ke belakang. Kita dapat ini formulasi untuk bisa dapat total kerugian. Nah, setelah total kerugian itu bisa di tahun tanggal 30 November, satu hari sebelumnya. Jadi kita cari satu hari sebelum, 2 hari sebelumnya. Sebelumnya itu kan tanggal berapa? 9, tanggal 29 kan 30, 29, 28, 27, 26, dan seterusnya. Kemudian langkah kelima kita ranking. Nanti akan acak itu kerugian paling tinggi berapa, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai nomor berapa? 25. Nah, setelah dilihat rupanya urutan ke-25 itu jatuh pada ini transaksi tanggal 30 November sehari sebelumnya. Sehingga VAR-nya adalah minus 47 ini. VAR portofolionya minus 47. 38,9. Cara menghitung. Apakah ini benar? Enggak, belum tahu. Tergantung Allah. Saya tidak bisa mengatur sendiri pergerakan harga pasar. Akibatnya kalau ini seperti terjadi ya, banyak menggunakan ini pasar modal lesu semudah. Apa kelemahan dari historik indeks ini? Kelemahannya apa? Kelemahannya itu jumlah suprasi, jumlah sebuah belum mencukupi dari sudut pandang statistik. Harusnya apa? 1000. Kalau 1000 dari 5% berapa? Ke 50. Jadi VAR itu diperoleh urutan risiko tertinggi sampai urutan ranking ke-50. Ke-50 itu VAR dari portofolio. Ya. Kalau mau 10.000 bisa juga. 10.000 berapa? 5% di 10.000 berapa? Di 10.000 dapat 5% dari 10.000 berapa itu? Ya. Itu 500 kan? 500. Kita 500. Ya. 10.000. Ya. Itu kalau 1.000 kan 5% dapat berapa? Kalau 500 25. Kalau 1.000 berapa? 5% 150. Kalau 10.000 berapa? 10%-nya 100. 1.000. 500 berapa? 500. Kita beri 500 itulah VAR. Jadi mode tadi ini kita bingung benar enggak? Karena tidak ada kepastian. Dan itunya kadang ada nggak usah kali. Nggak usah kali. Apa kelemahan Baisul Mesin ini? Nilai observasi 500 ini terus sebutkannya. Kelemahan Monte Carlo simulation.
Model ini mengatasi kelemahan dari historical simulation atau back simulation. Ya. Jadi kalau Monte Carlo observasi 10.000 Monte Carlo, ya 10.000. Mabuk sudah kalau menggunakan ke 10.000 mabuk. Kecuali paham diri rata-ratanya itu di ya 10.000 cukup besar lah, besar. Dan menggunakan metrik kevarian historis dan random number generator untuk mensintesiskan observasi. Tujuannya untuk mereplikasi distribusi hasil observasi dengan statis yang data. Ini langkah pertama, menghitung historik varian metrik sigma dari foreign change. Yang kedua, metrik di atas didekomposisi ke dalam metrik. Itu. Nah ini yang apa back simulation, Monte Carlo. Monte Carlo ini ada sih rumusnya, tapi ini biasanya untuk tingkat advance. Ya. Kalau saya belajar simulation level 3 atau 4 itu ada level 4. Oke, itu dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Pak itu Pak. Adira. Hadir, Pak. Hadir. Yang kedua Sylvia. Hadir, Pak. Yang ketiga si Salsabila. Hadir Pak. Yang keempat Diah Renwati. Hadir, Pak. Hadir, ya bagus ya. Kemudian Afifah. Afifah hadir. Bagus ya. Kemudian Afid Firdaus. Afid hadir, Pak. Afid hadir ya. Kemudian si Nida. Hadir, Pak. Kemudian si Salsa. Salsa sakit Pak, sudah chat Bapak melalui grup Pak. Udah sakit apa dia? Demam kalau nggak salah Pak. Oh, COVID, ada COVID nggak? Kurang tahu Pak. Demam itu kalau tes swab pasti COVID ya, positif. Ya. Salsa. Salsa Nurhaliza hadir, Pak. Hadir. Dan Diayu. Diayu mana Diayu? Ada Mangkir. Kemudian ada Anggita. Hadir, Pak Anggita. Kemudian si Tessa. Tessa hadir, Pak. Kemudian si Rikeko. Hadir, Bapak Keiko. Laura. Hadir, Pak. Saya, Pak Laura. Ya. Dan Dini Nuraini. Ini juga sama Pak, sakit sudah chat di grup Pak. Oh, sakit apa juga? Sakit demam juga? Kurang tahu Pak, tadi Salsa sama Dini bilangnya cuman kurang sehat seperti itu Pak. Masih itu apa? Kalau batuk-batuk sedikit, dia kalau sakit memang nggak bisa buka itu komputer. Nah, kan nggak perlu datang ke kampus. Kurang sehat masa bilang aja kalau lagi sibuk, lagi apa? Pusing kali, Pak. Jadi rebahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak hadir. Dia kalau rasa sedikit nggak masuk, nanti diperberat oleh Allah itu. Dari sakit ringan sakit berat, nggak bisa masuk sama sekali. Hati-hati lagi. Ini bisa ikut kuliah tapi nggak bilang sakit. Nanti saya sakit berat itu bisa aja. Kualat itu namanya. Udah sakit benar lah. Ya. Kalau Setiawati, lalu. Hadir, Pak. Hadir. Novita Sari. Novita. Hadir mana? Suara keras. Novita mana? Sari. Asri. Hadir, Pak. Cantik. Buat juga masih rumah. Agnes. Saya, Pak. Hadir, Agnes.
Itu sih. Kemudian Fani. Hadir Pak Fani. Mana hadir Fani? Hadir. Ya, hadir ya. Si Indriani. Hadir Pak. Hadir. Habis ya. Oh, ada lagi. Si Rinka. Pak, Rinka dari tadi join, cuma barusan sinyalnya dia ada kendala, Pak. Oh iya. Rahma. Hadir, Pak. Hidayah. Hidayati. Hadir. Laila. Hadir Pak Laila. Selmi. Selmi ada? Hadir Pak, hadir. Mana Selmi? Oh iya. Oh, Pak. saya pikir Satpol PP. Ini seragam apa nih, Selmi? Ih, bukan Pak, seragam hotel Pak nih. Hah? Seragam apa? Satpol PP? Seragam hotel Pak, bukan. Oh, sih Satpol PP itu. Mau razia tukang bakso itu ya. Ini mau razia tukang bakso malam-malam. Pak, itu baju hotel, dinas hotel. Iya Pak, ini perhotelan. Perhotelan. Iya. Ya, TNI juga baju ke warna TNI juga. Penny, Penny hadir, Pak. mana Penny-nya? Ini Penny. Buka videonya, buka di videonya. Udah, Pak. Emang Nggak nggak buka sini. Penny Buka ada. Di saya kebuka, Pak. Oh, aduh, saya nggak dibuka nih. Mungkin sinyal Penny-nya ada sedikit masalah ini. Fauzi, gimana datang nih? Ada belum kepanggil nggak namanya? Ada belum kepanggil? Yang di Bangka Desa itu hari apa tuh? Rabu tadi ini. Bangka Desa. Bangka Desa itu Rabu. Bangka Desa bukan di sini ya? Nah, ya. Pas, Pak. Jadi dengan stop dulu ya. Dengan berakhirnya absensi yang pertama. Bukan Satpol PP tuh Pak. Ya, Selmi pasti di hotel kan, lagi masih kerja. Pulang pagi. Jam berapa pulangnya? Enggak Pak, jam 9. 9 malam. Iya. Maksudnya jam berapa? Jam 3 sore? Iya Pak. Oh. Dari pagi enggak, dari jam 9. 9 pagi? Iya. Sampai jam 8 malam? Oh, 12 Iya, jam Pak. ini. Hampir 12 jam itu ya. Yalah. Nanti pernah tugas malam masuk sore pulang pagi nggak? Nggak ada, nggak pernah. Enggak, paling masuk sore, pulang tengah malam. Oh, bos itu pulang tengah malam. Kayaknya akan Ya, masuk maghrib pulang pagi. Kalau tengah malam jam berapa? Jam 1 malam. Kenapa Pak? Kalau tengah malam itu jam berapa pulang? Jam 1 malam, Selmi. Jam 11 Pak, paling malam, jam 11. Oh, 1 malam. Oh. Nah, juga udah larut. Dijemput atau diantar kamu? Diantar? Diantar, kadang diantar, kadang pakai Gojek Pak. Oh, Gojek lama. Sehat selalu ya. Ingat angin malam itu penyakit. Kuliah akhir di sini. Ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Siapa itu? Penny. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, dia Ya. ayo hadir. Dia Mah, iya belum Pak, mana itu? ke Bangkap ya Pak. Kantor di mana kantornya? Kantornya. Oh kantornya. Malam terus pulangnya. Kenapa Pak? Iya. Oh, malam terus. Ini lembur Pak. Mana sih nama rutan berapa nih? 10.12 Pak, 10.12. Ini. Iya Pak. Oh ini, oh iya. Pulang jam berapa nanti? Jam 1 malam? Ini jam setengah 9 Pak. Tadi dari kantor jam 8 Pak. 8 ya. Kantor apa dia? Kenapa Pak? Ini pulang dari kantor jam 8. Kantornya nama kantor apa? Nama kantornya? Logos Indonesia Mandiri Pak. Oh Mandiri punya, anak perusahaan Mandiri. Bukan Pak, Logos Indonesia Mandiri. Oh iya. Ya udah selamat deh. Pulang diantar nggak?
Iya Pak, dijemput sama Bapak. Oh ya, udah selamat ya. Iya Pak. Sehat selalu ya. Iya Pak, makasih Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke.